Ya, eh, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai investigasi kecurangan. Ya, setelah kita mempelajari berbagai macam bentuk kecurangan, ya, baik dalam kecurangan berkaitan dengan penyalahgunaan aset, kemudian termasuk pencurian, ya, kemudian korupsi, kemudian eh, kecurangan pelaporan keuangan, financial statement fraud yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang eh, dalam rangka untuk mendeteksinya, bagaimana kita melakukan investigasi, ini akan kita pelajari di kesempatan ini, ya. eh, Bagaimana melakukan investigasi eh, yang pertama untuk tindakan pencurian. Ya, pencurian itu maksudnya penyalahgunaan aset apapun yang mengambil eh, aset perusahaan. Ya. Dan juga bisa diterapkan untuk jenis lain yang menunjukkan bahwa ada eh, kemungkinan pencurian. Ya. Ini ada tiga, ini nanti ada lanjutannya setelah ini. Ya. Bagaimana metodenya, kemudian bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menyelidiki dugaan adanya kecurangan. Kemudian kita pelajari juga cara koordinasi dalam rangka penyelidikan, kemudian sifat dasar yang dilakukan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan penyelidikan atau investigasi atas tindakan pencurian. Ya. Nah, sebelum lanjut kita balik lagi, ya. Kita pelajari segitiga atau uh, triangle, fraud triangle. Ya. Nah, sekarang segitiga itu ada juga artinya lain, bukan hanya segitiga itu berkaitan dengan insentif insentif, peluang dan rasionalisasi, ya kan? Nah, sekarang itu eh, segitiga fraud dalam rangka investigasi itu ada tiga juga, ya. Jadi fraud element triangles, segitiga segitiga elemen dalam rangka kecurangan, ya, yang dilakukan oleh eh, pelaku kecurangan. Ya. Pertama itu tindakannya, ya, tindakannya. Setelah mereka melakukan tindakan kecurangan, ya, atau tindakan pencurian, ya, mereka akan berusaha menyembunyikannya. Concealment itu menyembunyikannya. Jadi setelah mereka melakukan, mereka menyembunyikannya supaya orang lain tidak mengetahui. Ya. Kemudian biasanya mereka melakukan konversi, ya, dari hasil kecurangannya itu, kan tidak didiamkan gitu saja, akan dia gunakan, akan dia belanjakan untuk kepentingan dia. Nah, itu namanya konversi. Jadi konversi itu kan merubah, ya, mengubah hasil curiannya tadi, hasil kecurangan tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat buat dia. Nah, ini adalah tahapan yang dilakukan oleh fraudster atau pelaku kecurangan itu. Ya. Maka dalam rangka investigasi kita juga mencari metode yang bisa menangkap tiga dimensi atau elemen dari kecurangan ini. Ya. Setelah mereka melakukan kecurangan. Nah, di kesempatan yang sesi ini kita mempelajari bagaimana tindakan itu dilakukan. Act itu tindakan. Ya. Jadi metode investigasi yang melibatkan upaya untuk menangkap pelakunya dalam penggelapan atau informasi berkaitan dengan tindakan aktual yang mereka lakukan. Ya. Kalau concealment itu lebih pada bagaimana metode investigatif untuk mengetahui mereka menyembunyikan dan menutup-nutupi tindakan itu dengan uh, perilaku tidak jujur. Fokusnya bisa dalam bentuk catatan, dokumen, atau program komputer atau server, kemudian tempat lain di mana dia bisa menyembunyikannya. Nah, sekarang kita mau ungkapkan apa yang disembunyikan itu, ya. Setelah melakukan tindakan, dia menyembunyikan, terungkap, ya. Kemudian kita bisa tahu juga dari konversi atau bagaimana mereka membelanjakan hasil uh, curian atau hasil kecurangannya itu. Nah, sekarang kita fokus ke sini, tindakannya sekarang, tindakannya. Kapan kita melakukan investigasi untuk itu? Nah, ini tahapannya, ya. Kalian bisa lihat di buku, sebenarnya buku yang kemarin saya sharing, ya. Ini saya buat ringkasannya dalam bentuk diagram seperti ini, ya. Pertama itu harus ada predication. Jadi pertanda. Predication itu pertanda bahwa kecurangan terjadi. Nah,
Itu bisa disebut juga simptom. Minggu kemarin kita belajar simptom itu gejala di mana itu muncul adanya kecurangan. Kalau pelaporan keuangan ada gejalanya yang biasanya kita lihat dari kewajaran laporan keuangan itu. Kalau sesuatu yang tidak wajar dan kita bisa mendeteksi itu, mungkin itu adalah pertanda atau gejala terjadinya kecurangan. Nah, biasanya itu kita lihat dari simptom atau indikasi atau red flag istilahnya bahwa fraud itu terjadi. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu asalnya, tapi mungkin dari hilirnya, dari kelakuan dia yang berbeda bisa jadi seperti itu ya. Nah, predication ini atau sebabnya itu harus secara aktif dicari. Proyek bukan hanya aktif, tapi proaktif. Proaktif itu tidak hanya pasif, tapi secara terus-menerus mengantisipasi dan mencari terjadinya fraud itu. Ya. Atau kita bisa juga secara pasif ya menerima laporan atau pengaduan dari pihak lain bahwa terjadi kecurangan. Nah, itu sudah merupakan informasi awal yang memberikan kita indikasi adanya kecurangan. Nah, atas predikasi itu, ya predikasi atau sebab musabab tadi itu kita akan pertimbangkan ya eh, apakah itu punya pertanda kuat ya perceived strength. Jadi pertanda atau dugaan itu apakah itu cukup kuat. Kemudian kita juga pertimbangkan apakah cost untuk menyelidikinya itu cukup besar atau tidak biayanya ya. Kemudian kita lihat juga dampak atau exposure atau jumlahnya yang mungkin terjadi dari kecurangan tersebut, signifikansi atau materialitasnya istilahnya dalam dalam istilah akuntansi materialitasnya apakah itu cukup besar ya. Atau tanda sinyal yang diberikan oleh organisasi kalau itu terjadi investigasi. Ya biasanya jadi sinyal buruk atau lain-lain itu harus dipertimbangkan juga ya. Kemudian risiko kalau tidak menginvestigasi atau tidak menyelidiki apa akibatnya. Kalau kecurangan dibiarkan saja jelas akibatnya buruk ya kan. Cuman kalau dilakukan tindakan yang terlalu gegabah itu juga akan menyebabkan persepsi organisasi jadi buruk juga. Jadi harus timbang betul-betul ya. Kemudian karena diketahui dan diungkap ke orang banyak itu bisa jadi diketahui oleh masyarakat dan mungkin reputasi organisasi atau orang bersangkutan itu akan jadi buruk juga ya. Jadi harus dilihat apa kemungkinannya apakah itu berdampak terhadap reputasi organisasi nantinya kalau itu dibuka atau diungkap rame-rame ya. Kemudian sifat dari fraudnya itu sendiri apakah itu cukup serius apa tidak atau itu mungkin merusak tatanan organisasi harus juga dipertimbangkan. Jadi timbang-timbang ya. Kalau oh ini ada kejadian ini ya, gimana kita enaknya? Kita harus timbang-timbang ya. Ini hal yang dipertimbangkan. Ya. Kemudian kita putuskan apakah kita mau menyelidiki atau tidak. Kalau iya, nah sekali lagi putuskan bagaimana caranya, metodenya, bagaimana caranya. Ya. Eh, dalam rangka mempertimbangkan caranya ini juga kita mempertimbangkan eh, apa jenis bukti yang harus kita cari sebagai bentuk investigasi. Misalnya bukti fisik, kemudian bukti observasi, atau bukti keadaan tertentu, atau bukti yang berupa tanya jawab kepada pihak terkait. Itu harus kita timbang-timbang juga untuk dapat melihat apakah investigasi kecurangan tersebut efektif atau tidak. Ya. Biasanya untuk melakukan pertimbangan ini kita melakukan apa yang disebut vulnerability chart, ya, bagan kerawanan istilahnya ya. Ini bagan kerawanan. Ya. Jadi kita buat tabel semacam ini yang menunjukkan seberapa kuat elemen-elemen itu sehingga kita perlu melakukan investigasi dan bagaimana metode yang diambilnya. Ya. Pertama, ya di kolom ini lihat what is taken, apa yang diambil, apa peluangnya sehingga ini siapa yang mempunyai peluang untuk melakukan ini, who had opportunity, siapa yang punya opportunity atau peluang untuk melakukan itu, bagaimana aset itu dipindah, ya. Bagaimana aset itu diambil, bagaimana aset itu disembunyikan, ya pencurian atau kecurangan itu disembunyikan. Kemudian bagaimana aset itu dikonversi. Ya, tadi tiga hal tadi ya berarti tindakannya, ya, act-nya,
concealment atau penyembunyiannya, kemudian konversinya seperti apa, simptomnya seperti apa yang bisa kita tangkap. Ya. Nah, baru kita timbang-timbang motifnya, ya. Motif itu kita ketahui dari tekanan, ya. Kalau dari segitiga segitiga kecurangan ya tekanan, kesempatan atau peluang, peluang sudah ada di sini ya. Nah, sekarang tekanannya orang tersebut kenapa? Adakah dia tertekan melakukan itu, kondisi dia bagaimana, ya. Kemudian rasionalisasi apa kira-kira pembenaran yang dilakukan oleh orang bersangkutan. Ini harus kita buat seperti ini. Kemudian kita juga mempertimbangkan kalau tadi peluangnya terjadi, apa sebenarnya internal control atau pengendalian yang lemah dimiliki perusahaan sehingga menyebabkan itu terjadi, ya. Kita coba identifikasi poin-poinnya seperti ini supaya kita timbang-timbang dalam rangka kita menginvestigasi, ya. Nah, dengan cat atau bagan ini kita dapat membentuk teori tentang jenis dari kecurangan yang mungkin terjadi, siapa yang melakukan, dan apa motivasi yang mendasarinya, dan apa yang telah diambil oleh orang tersebut. Ya. Jadi chart atau bagan ini berguna untuk mempertimbangkan semua aspek dari kecurangan tersebut dan membuat semacam teori kenapa kecurangan ini terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kecurangan biasanya kita berteori, oh ini sebabnya seperti ini, ya. Oh dorongannya seperti ini, dia melakukan seperti ini. Tapi itu kan harus diuji, ya teori itu harus diuji dengan melakukan metode investigasi. Nah, metodenya untuk investigasi berkaitan dengan eh, tindakannya, tindakan kecurangan atau pencuriannya itu, ya. Pertama dengan melakukan surveillance and covert operation. Apa itu? Ya, nanti kita bahas ya. Dengan melakukan tindakan mengamat-ngamati tanpa diketahui orang tersebut. Ya. Infilogation, ya, itu juga mengamati, cuman dalam bentuk yang berbeda. Ya. Ketiga, itu mengamankan bukti digital atau komputer. Ya. Kemudian mencari bukti fisiknya. Ini yang kita pelajari di kesempatan sesi ini. Metode-metode lainnya kita pelajari di sesi berikutnya. Ya. Nah, metode yang kita pelajari adalah 4 ini, nanti dijelaskan ya, bagaimana melakukan itu. Ya. Nah, metode investigasi untuk menyelidiki terjadinya tindakan kecurangan atau pencurian itu eh, bertingkat ya, sama seperti gambar ini ya. Eh, Mulai dari lapisan luar dulu, baru masuk ke dalam, baru ke intinya. Ya, tekniknya seperti itu. Ya. Jadi investigasi harus dimulai dari teknik yang tidak menimbulkan kecurigaan. Ya. Jika orang tersebut nggak sadar bahwa sedang dilakukan investigasi. Kemudian setelah masuk, kita tidak boleh langsung ke wawancara. Wawancara itu kan melakukan tanya jawab langsung, menuduh langsung jangan. Kita pelan-pelan dulu dari permukaan dulu masuk ke dalam. Ya permukaan itu bisa dalam bentuk memeriksa catatan perusahaan. Ya, memeriksa catatan akuntansi boleh. Ya. Jadi catatan personalia, catatan perusahaan, transaksi yang terjadi kita coba. Kita memeriksa itu kan nggak dicurigai kan? Mungkin seperti pemeriksaan biasa saja. Ya. Kemudian masuk ke tahap berikutnya mewawancarai orang lain yang tidak terkait langsung dengan dia, misalnya karyawan yang dulu pernah menangani ini, atau pemasok yang eh, tidak berkaitan langsung atau tidak menjadi rekanan lagi, ya. Kemudian kita coba cari juga catatan atau record yang ada tersedia secara publik, ya. Atau kita langsung mengamati atau mengamati langsung apa yang dia lakukan. Kemudian teknik selanjutnya interview. Interview ini tidak ke orang yang kita curigai, tapi ke orang lain yang ada hubungan langsung dengan dia. Baru terakhir kita wawancarai langsung dia. Jadi seperti itu ya, kita cari dari luar ke dalam. Kalau Anda biasa nonton film detektif kan seperti itu ya. Eh, Biasanya detektif itu investigator istilahnya, private investigator atau itu eh, biasanya dia tanya dulu ya orang-orang lain ya.
mencari catatan yang tersedia. Dia biasanya sudah ada database ya. Baru kemudian nanya orang, orang, orang yang dicurigai itu nggak pernah ditanya, diamati, diintai, ya, di ya di inilah diintai atau diikuti atau dikuntiti kemana dia pergi, difoto dan sebagainya ya. Baru terakhir biasanya tanyakan. Polisi juga punya cara seperti itu biasanya. Ya. Dan jangan menggunakan istilah investigasi, ya, karena itu akan membuat dia curiga bahwa dia sedang diperiksa. Mungkin istilah audit atau istilah tanya jawab atau yang lain yang lebih umum saja. Ya. Dengan menunda melakukan wawancara itu, maka sebelum kita melakukan wawancara kita sudah mengumpulkan bukti yang mencukupi sehingga dapat kita langsung tembak orang itu pada saat wawancara akhir. Ya. Kalau kita langsung wawancara tanpa ada bukti, itu bisa tidak bagus juga karena dia tahu sekarang bahwa dia sedang diselidiki. Dia bisa menghilangkan barang bukti kalau dia sudah tahu duluan. Ya. Nah itu yang anu apa? Jangan buat dia sadar dulu setelah investigator cukup mempunyai bukti yang memadai, baru dia masuk ke tengah sini. Ya. Seperti itu tekniknya. Ya. Nah teknik yang dipakai ya tadi ada teknik yang atau metode yang juga langsung mengamati itu adalah surveillance dan covert operation. Itu operasi rahasia istilahnya. Dia mengandalkan pada indera, baik itu pendengaran atau penglihatan, observasi, yaitu mengamati dan merekam, baik dalam bentuk kertas, dalam bentuk film, dalam bentuk materi tape, fakta fisik, tindakan fisik pergerakan yang menunjukkan adanya fraud. Ya. Tiga jenis surveillance atau pengamatan itu bisa dalam bentuk uh, titik yang tetap, stationary atau fixed point. Kedua, bergerak, moving atau tailing. Kemudian dalam bentuk surveillance dalam bentuk elektronik. Elektronik dalam bentuk digital, baik itu media internet atau media digital lainnya yang kita bisa telusuri. Ya. Misalnya apa? Hampir semua orang sekarang pegang handphone. Handphone itu bisa menjadi pelacak yang secara tidak sengaja. Itu bisa electronic surveillance. Ya. Jadi kita mengamati si pelaku itu. Apa yang dilakukan? Seperti itu maksudnya ya. Jadi teknik ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang stationary ya, stationary yang sifatnya tetap ya, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Investigator mengamat, mencari lokasinya ya. Di lokasi itu diamati terus. Tidak kemana-mana. Ya misalnya toko ya, kita curigai adanya pencurian atau penggelapan di satu toko. Itu aja kita amati pas apa eh, entah itu memasang kamera atau menaruh orang untuk mengamat-ngamati ya untuk di satu lokasi saja, tapi dibuat catatan yang lengkap dan detail yang mencakup tanggal, hari observasi, nama yang melakukannya, kemudian saksinya, kemudian posisinya di mana, jarak dari eh, lokasi itu, tempat kejadian TKP-nya ya dengan yang diamati, kemudian kapan awal dan akhirnya, dan log atau catatan untuk gerakan aktivitas dari pelakunya. Dibuat catatan bisa ya, catatan tertulis atau pakai kamera. Apa yang dilakukan di toko itu bisa. Terus tetap ya di situ aja. Nah, beda dengan mobile atau moving, tidak di satu tempat ya. Dia mengikuti terus si pelaku tadi ya. Mengikuti terus ya, eh, mengintai atau apa, menguntit atau mengikuti ya. Banyak di film-film itu kan naik mobil, ada yang mengikuti kita di belakang, katanya. Gimana caranya? Ya, dia mungkin membelok tiba-tiba menghilang dari si si apa yang mengintai tadi itu. Ya. Yang sebaiknya ngintai ini tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Ya. Dan apa operasi tangkap tangan, ya mungkin pernah dengar ya OTT, operasi tangkap tangan itu yang dilakukan oleh KPK itu juga dalam bentuk observasi yang mobile atau tailing ini diikuti kemana ya
Misalnya ada orang mau bayar suap ke pejabat atau ke orang tertentu, ya, dia sudah amati nih. KPK punya cara ya. Dia ikuti, Roger, Roger, ini ada pelaku, sudah mulai lewat kasih, tolong ikuti, ikuti. Entah di mana, ya, si investigator sudah tahu bahwa ini ada barang tertentu atau uang tertentu yang diberikan ke pihak lain. Yang mau disetor ada, yang mau nyetor ada. Nah, siaplah biasanya pasukan keliling-keliling itu ya. Itu tanpa ketahuan itu ya. Akhirnya kejebak ya, operasi tangkap tangan dalam bahasa Indonesia OTT ya. Dengan bukti ada uang yang diserah terimakan ya. Sehingga kejadiannya langsung tertangkap basah istilahnya ya, tertangkap basah. Saya nggak tahu istilah tertangkap basah itu kenapa ya. Basah itu maksudnya saat itu juga sudah terjadi. Ya. Kalau kering itu sudah hilang anunya. Ya. Jadi apa yang dilakukan, tindakan yang salahnya terlihat nyata oleh si uh, yang melakukan itu. Ya. Tapi harus diingat, ini metode ini harus dilakukan oleh orang profesional, jangan oleh orang amatir. Ya. Ini tadi itu melibatkan mungkin ada bawa senjata segala macam, itu berarti harus dengan penegak hukum. Ya. Jadi oleh orang yang harus profesional, bukan orang amatiran. Ya. Sebaiknya kalau mereka yang tidak punya lisensi khusus untuk melakukan ini jangan melakukan. Itu ya. Kemudian metode ketiga ya untuk surveillance, surveillance itu ini pengintaian tadi itu bisa dengan elektronik. Dengan cara menyadap ya, menyadap wiretapping itu kan menyadap dari telepon atau dari HP atau dari saluran internetnya ya. Tapi ini juga tidak boleh dilakukan oleh sembarangan oleh orang petugas penegak hukum. Ya. Bahkan juga banyak undang-undang melarang penyadapan tanpa perintah pengadilan. Ya, menyadap itu tidak diperkenankan karena itu melanggar privasi orang. Cuman demi untuk penegakan hukum itu boleh dengan izin pengadilan atau hakim. Ya. Nah, ini untuk menangkap kejadiannya dengan bukti elektronik. Ya. Misalnya dia telepon, teleponnya disadap, di situ ketahuan dia sedang melakukan sesuatu. Ya. Dulu kan ada waktu kasus berapa tahun yang lalu pakai kata sandi-sandi ya. Mereka berbicara lewat telepon tapi pakai kata sandi ya. Yang sehingga si orang penyadap pun harus berpikir ulang apa maksudnya ini ya, kata sandi tertentu ya. Yang menyebutkan apa yang dilakukan. Tapi biasanya kalau ditelusuri bisa ketahuan sebabnya apa ya. Jadi bukti elektronik atau bisa dalam bentuk email ya. Bukan hanya sadap komunikasi telepon tapi bisa juga dalam bentuk email, dokumen, atau properti yang menunjukkan adanya kejadian itu, rekaman, dan sebagainya. Eh, penyadap, penyadap suara mungkin ada ya, Eh, ada penyadapnya ditaruh di mana dalam ruangan itu, ya di bawah meja atau di dalam mobilnya atau eh, apa? Atau dibuat semacam alat yang bisa mendeteksi lokasi dia, ya taruh di bawah mobil atau di mana. Ya. Itu adalah cara untuk secara elektronik tanpa harus manusia mengikutinya, tapi secara elektronik bisa diikuti. Ya. Komunikasi dia di mana. Kalau kemarin saya lihat film, ya, supaya dia tidak ditelusuri, itu handphonenya punya banyak kartu. Begitu selesai kartunya dirusak, tidak sekali pakai ya. Yang prepaid itu kan sekali pakai terus dibuang aja itu jangan dipakai lagi kan orang akan ditelusuri orang dari mana sumber uh, telepon itu. Bahkan handphonenya pun dibuang sama dia. Jadi rusak dibuang. Siapa tahu terlacak juga pesawat handphonenya yang melakukan panggilan itu. Jadi nggak dipakai lagi atau dibuang saja atau dirusak saja handphone tersebut. Ya. Itu supaya menghindari mereka tidak terlacak lagi. Cuman orang biasanya agak alpa ya. Dia nggak tahu ditelusuri karena dia sering melakukan komunikasi telepon bisa dicari lokasinya di mana. Kalau telepon yang sifatnya fixed line, ya telepon rumah itu tuh bisa ditelusuri karena ada lokasinya. Kalau handphone juga bisa ditelusuri ya, karena pakai teknologi GPS ya, kita bisa ketahui dari mana dia mengirimkan itu dengan melihat sinyal yang dikirimkan bisa dicari lokasinya di mana. Jadi hati-hati juga yang melakukan panggilan telepon biasanya bisa diketahui di mana.
Nah, itu ya. Jadi surveillance atau operasi rahasia ini, covert operation ini umumnya legal selama itu tidak melanggar privasi orang yang diamati. Ya. Tapi ini operasi undercover ini, operasi rahasia atau undercover ini umumnya biayanya banyak, menyita waktu, dan harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Dan sebaiknya hanya dilakukan oleh penegak hukum atau mereka yang benar-benar profesional. Ya. Dan dilakukan hanya bila ada syarat-syarat berikut. Ya. Melibatkan adanya kecurangan atau kejahatan yang sangat berskala besar. Kalau skala kecil nggak usah lah ya. Kemudian metode itu digunakan bila cara lain itu tidak berhasil. Kemudian eh, dan investigatif itu harus dimonitor dengan baik, ya, mampu melakukan monitoring. Kemudian ada alasan bahwa fraud ini terjadi dan akan terjadi. Ya. Kemudian investigasi ini harus patuh pada hukum dan etika organisasi. Kemudian operasi ini harus bisa dijaga kerahasiaannya. Kemudian otoritas penegak hukum harus tahu dan bukti memadai harus dikumpulkan. Biasanya dibawa ke pengadilan. Ya. Uh, Kalau kalian sering nonton film, ya, film detektif biasanya kita paham seperti ini ya. Uh, Kadang-kadang polisi itu menyamar, ya kan, undercover, ya, menyamar operasi rahasia istilahnya. Ya. Ke organisasi kejahatan tersebut. Ya. Ada cerita polisi yang menyamar jadi anggota mafia. Ya. Dia memang masih ada keluarga dengan pelaku itu, tapi dia polisi. Masuk ke situ kira-kira 5 sampai 8 tahun. Ya. Jadi dia sudah menjadi bagian dari organisasi kejahatan tersebut, tapi dia sebenarnya ngasih informasi ke polisi. Ya. Karena dia juga sebenarnya polisi ya. Itu dikasih informasi, tapi dia cabut karena ada indikasi dia ketahuan. Ya, cabut tiba-tiba hilang, ya, tidak ikut lagi ke situ. Organisasi itu langsung digerebek sama polisi, semua uh, jaringannya dibekukan, kemudian ditangkapi semua, dan dia keluar sebelum itu terjadi. Nah, itu kan agak berbahaya, riskan. Itu kan mempertaruhkan nyawa sebenarnya. Kalau ketahuan dia bisa langsung dicabutin nyawanya, ya bahaya seperti itu. Tapi polisi menganggap itu penting dilakukan karena mungkin skala besar kejahatan skala besar itu memang harus seperti itu dihadapi. Di negara kita KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sering melakukan operasi rahasia seperti ini. Ya. Saya pernah dengar juga dari salah satu pejabat daerah yang diintai, mereka tahu ada indikasi bahwa mereka sedang diintai. Akhirnya mereka tidak melakukan tindakan yang mencurigakan, ya. Tidak langsung lewat ininya, ada cara-cara tertentu, dan pernah kejadian operasi tangkap tangan itu gagal karena yang bersangkutan tidak datang ke tempat yang perjanjian. Yang dijanjikan mereka ketemu, dia ternyata nggak jadi datang, gagal operasi tangkap tangan itu. Ya. Entah kenapa ada yang membocorkan atau bagaimana, tidak terjadi lagi. Ya. Padahal kalau pejabat itu tertangkap, itu heboh. Nah, itu ya, mungkin ada kemungkinan gagal karena adanya kebocoran dan lain sebagainya. Kemudian teknik lain adalah invigilation. Apa ini? Invigilation. Invigilation itu supervisi atau pengawasan yang sangat ketat atas kejadian. Ya. Dengan cara apa? Mengamati betul-betul, tapi dibuat di dalam berapa periode. Ya. Ini ada periode tertentu, ya, dia benar-benar diamati, ada yang tidak. Nah, kita bandingkan dua keadaan tersebut. Ya. Ini misalnya di ini ya. Ini sebelum investigation. Invigilation itu pengamatannya betul-betul, ya. Kita tidak melakukan invigilation, tapi catatannya ada, ya. Misalnya ada satu orang dalam organisasi atau perusahaan yang melakukan tindakan penggelapan aset, ya. Kita amati, tapi kita tidak melakukan intervensi tertentu, ya.
dibiarkan saja, tapi diamati. Kira-kira 14 sampai 30 hari. Kemudian ada satu periode kita melakukan tindakan di mana pengawasan atau kontrol benar-benar dilakukan. Ini periode invigilation. Ya. Waktunya juga sama, sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Ya. Kemudian itu dikendorkan lagi di periode berikutnya. Ya. Tapi orang bersangkutan nggak tahu bahwa dia sedang diamati. Ya. Nah, misalnya di invigilation itu misalnya ya eh, dilakukan apa eh, pengetatan ya. Misalnya dia biasa mengambil uang yang diterima dari pelanggan ya. Dengan cara mungkin menggelapkan uang itu dengan membuat catatan palsu atau catatan itu digeser ya. Apa istilahnya itu? Lapping ya, lapping. Jadi ini masuk, ini masuk, uang masuk ya untuk membayar utang yang lama. Kemudian masuk, dia dia sudah ambil uangnya tadi ya. Tapi begitu ada uang masuk lagi menutup yang lama gini terus ya. Misal seperti itu ya. Nah, sebelum invigilation dibiarkan saja, tapi kita catat ya ini ya eh, kejadiannya. Habis itu eh, kita buat kontrolnya dengan meminta eh, apa, pemeriksaan sepenuhnya atas piutang usaha ya. Atau orang tersebut disuruh cuti aja dulu ya, suruh cuti dulu. Bisa jadi seperti itu ya. Dan sekarang ditegakkan cara yang betul seperti apa. Misalnya orang tersebut suruh cuti pergi ya, diganti sama petugas baru. Tugas baru ini akan mencatat betul-betul ini pembayaran untuk yang mana. Nah, itu biasanya ketahuan ya. Tapi orang tersebut nggak tahu ya. Tapi mungkin orangnya curiga juga, wah kalau aku tinggalkan gimana nih, akan ketahuan apa? Tidak, mungkin dia berusaha menutup-nutupi itu juga ya. Cuma semua catatan harus diketahui sebelum itu terjadi. Nah, setelah itu orang itu suruh pulang lagi aja ya. Tapi sekarang catatannya harus juga diawasi. Kita bandingkan apakah memang terjadi seperti itu. Ini sangat memakan biaya ya, dan hanya dilakukan kalau ada persetujuan oleh manajemen. Ya. Jadi ada periode di mana diamati betul-betul, ya. Nanti kita bandingkan kalau tidak diamati dan diamati bagaimana kejadiannya. Ya. Apakah dia kembali lagi melakukan itu begitu tidak diamati atau bagaimana? Ya. Oke, itu ya teknik kedua. Kemudian teknik ketiga itu eh, mengumpulkan bukti fisik dan bukti komputer elektronik. Ya. Bukti fisik adalah yang menyangkut barang yang kasat mata kita bisa jadikan bukti. Ya. Tidak seperti misalnya kejahatan pidana lain, ya, kecurangan itu bukti fisiknya tidak mudah kelihatan. Kalau misalnya terjadi pembunuhan atau perampokan, bukti fisiknya kelihatan, ya kan? Kalau pembunuhan ya apa, mayat korban bisa ketahuan, ya. Kalau perampokan barang yang hilang ketahuan, ya. Cuman kalau kecurangan dalam organisasi itu agak sulit bukti fisiknya, ya. Tapi tetap ada bukti fisiknya. Itu bisa dalam bentuk persediaan aset atau apapun, misalnya kuncinya terbuka ya rusak dan sebagainya, atau ada barang-barang tertentu yang ditinggalkan di situ seperti eh, gesekan atau barang jejak tertentu seperti cat atau noda atau apapun yang bisa jadikan bukti dia melakukan itu ya. Agak susah memang di kasus kecurangan atau eh, korupsi ya. Eh, tapi bukti fisik itu juga bisa kita cari. Bisa juga dalam bentuk komputer, dalam bentuk elektronik. Nah, bukti elektronik ini biasa disebut komputer forensik ya. Ini bukti yang tidak secara fisik terlihat tapi ada dalam file atau dokumen elektronik atau komputer. Ini akan kita bahas juga di bagian komputer forensik nantinya ya.
Tapi secara umum adalah cara-caranya itu untuk bukti elektronik kita harus mengamankan alat, kemudian membuat cloning atau kopi dari alat atau jejak tersebut, kemudian mencari alat secara manual, kemudian mencari alat atau perangkat itu secara prosedur otomatis. Kalau bukti elektronik pertama yang menjadi bukti itu harus diamankan dulu, ya, disita atau diambil. Tapi kita harus punya dasar hukum untuk melakukan itu. Ya, diamankan mungkin disita barangnya, diambil. Dan jangan sampai file yang di dalamnya hilang, ya. Jadi harus hati-hati dalam mengamankan, jangan sampai hilang, ya. Eh, Kemudian biasanya alat atau komputer itu tidak dimatikan secara biasa, tapi cabut saja powernya, ya. Karena kalau di shutdown dengan cara biasa, biasanya apa beberapa kase disk itu yang bisa hilang kalau itu dimatikan. Ya, misalnya komputer ini di shutdown, itu kase yang temporary bisa hilang semua dan nggak bisa diambil. Nah, tapi kalau dicabut powernya, itu biasanya muncul lagi, gitu ya. Sehingga tidak ada modifikasi terhadap kemungkinan yang terakhir orang itu memakai. Ya. Kemudian langkah kedua itu kita membuat mengcopy, mengclone, ya, untuk sebagai copy yang kita bisa apa selidiki atau investigasi lagi. Karena bukti aslinya itu biarlah seperti itu. Kita copy itu aja yang kita teliti. Ini aslinya jangan diutak-utik. Yang dikutik itu hanya kopinya saja. Ya. Kemudian ketiga, mencari device secara manual, maksudnya software yang ada itu harus dicari secara manual. Jangan otomatis dulu. Misalnya kita mau membuka file laptop itu dicari manual satu-satu, ya. Diamati satu-satu. Memang agak makan waktu. Isinya apa, tentang apa saja mungkin dicatat dan sebagainya dibuat directory. Kemudian terakhir baru dilakukan pencarian dengan cara otomatis, ya, otomatis dengan pakai indeks tertentu dan sebagainya. Ya. Ada alat tertentu yang bisa dipakai untuk membantu forensik ini. Ya. Sistem email juga bisa dijadikan bukti elektronik, ya. Email itu bisa dibuat, ditelusuri. Email itu kan surat menyurat, ya. Sering ada dokumen yang ada di situ, itu bisa jadikan uh, bukti juga. Ya, ya ini sepintas mengenai teknik investigasi untuk tindakan kejadiannya. Ya, tindakan kejadiannya, terutama teknik yang dipakai. Ya, teknik yang dipakai sebelum nanti melakukan wawancara. Ya. Jadi bukti fisiknya kita cari kalau ada, ya. Kemudian tadi itu ya diamati, diambil foto dan sebagainya, ya, yang bisa menjadi bukti. Susah gampang kalau melibatkan penggelapan, ya. Penggelapan dalam organisasi atau occupational fraud itu dilakukan bukan oleh orang di luar organisasi. Ya. Beda dengan orang merampok. Ya. Orang merampok atau itu dia datang ke organisasi merusak akses, mengambil barang, pergi dia. Akan ada bukti fisiknya kalau segitu, karena dia melakukan sesuatu dengan kekerasan, karena dia orang luar. Ya. Akan ada bukti fisiknya, kita bisa cari. Kalau dia meninggalkan jejak dalam bentuk jejak-jejak badan, misalnya ada sidik jari, ada bekas-bekas badan, rambut, cairan, atau apapun, itu bisa ditelusuri. Ya. Nah, kalau orang dalam organisasi tidak mudah menelusurinya seperti itu. Bukti fisiknya secara langsung mungkin tidak terlihat. Ya. Tapi tetap kita bisa cari. Yang paling banyak dicari adalah bukti elektronik, karena dia punya akses terhadap data dan informasi dalam organisasi. Ya. Jadi occupational fraud yang dilakukan oleh orang dalam organisasi itu uh, agak berbeda sedikit, ya. Cuman juga ada dimodifikasi dan cara yang digunakan bisa macam-macam, ya, tadi itu, ya. Bisa dalam surveillance atau operasi rahasia, ya.
eh, bisa invigilation, ya, invigilation diamati secara langsung dan dibandingkan, dan ada mencari bukti fisiknya, ya, dan juga menggunakan bukti elektronik. Oke, seperti itu penjelasan saya untuk bahan ini berkaitan dengan metode investigasi untuk aksi atau tindakan pencurian. Ya. Demikian untuk sesi ini. Kita lanjutkan di sesi berikutnya.